sumber bukunya itu ada wawancara nggak dari tokoh tertentu? Wawancara bukan wawancara khusus gini. Sebelumnya, karena saya selalu wawancara Pak Habibie, bukan wawancara, dia ngomong pada saya. Berbagai hal yang juga saya tulis dalam buku ini. Jadi ada sumber primer, itu saya dengan beliau, dengan Pak Harto saya tidak pernah. Tapi saya banyak buku ya, cuma buku yang mengenai Pak Harto kan jelek-jelek semua. Semua mengolok-olok semua, karena sudah reformasi. Tapi buku-buku sebelumnya ada, Pak Harto punya buku. Cerita di balik penulisan buku Habibie dan Soeharto. Penulis ingin meluruskan opini negatif tentang Habibie. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Dia boncengan seperti ini, gantian. Kalau sebenarnya dasar pembuatan buku ini, latar belakangnya seperti apa sih Pak sampai Bapak memutuskan untuk membuat buku ini? Enggak, saya ini selalu kepingin meluruskan beberapa opini-opini ya, persepsi yang masih keliru, masih berada dalam masyarakat. Seperti misalnya saya, walaupun itu tidak perlu ditanggapi karena tidak masuk akal. Misalnya kenapa Pak Harto itu untuk jadi Pak Habibie Pak Harto mencari kandidat itu mesti Pak Kanselir Jerman Barat menelpon Pak Habibie, menelpon Pak Harto. Ya itu sebetulnya apa hubungannya? Apakah Indonesia berhutang sama Jerman? Apa Jerman punya kesah untuk mengusulkan seorang wakil presiden? Kan tidak masuk akal. Tapi bukan itu yang saya bantah. Dengan adanya buku ini itu akan menjadi akan membantah sendiri asumsi-asumsi seperti itu. Tapi itu liar sekali. Tapi misalnya yang saya pernah baca di Kompasiana, dia mengatakan Pak Habibie itu Pak Habibie cuma dititipkan Pak Harto untuk bekerja di MBB. Padahal Pak Habibie berpuluh tahun sudah bekerja di MBB. Pak Masyuri, Pak Asnan Habib, Pak Awaludin Jamil, semua pernah datang ke mejanya Pak Habibie di MBB. Dan sekian puluh tahun dia akhirnya menjadi direktur teknologi. Nah, mana mungkin dia sebagai hanya dititipkan oleh Pak Harto. Tapi itu memang tidak saya bantah otomatis di sini opini seperti itu, tapi dengan buku ini akan membantah sendirinya. Pertama, misalnya pertama tadi Pak Habibie itu sudah memundur, tidak mau lagi ikut dalam kabinet berikutnya. Dia merasa sudah cukup dan ingin beristirahat di Jerman. Semua sudah dihubungi, rumah tangganya, rumahnya diperbaiki, dibersihkan, dia sudah pamit Pak Harto. Tapi tiba-tiba dia dapat surat lagi dipanggil Pak Harto, dan ternyata itu untuk dari Pak Faisal Tanjung, dan ternyata itu adalah usulan pencalonannya sebagai wakil presiden. Jadi tidak benar. Itu nggak insist. Dia sudah mau beristirahat, pulang bersama istrinya di Jerman, jadi pengabdiannya sudah cukup. Tapi dia diisukan bahwa dia kepingin menjadi wakil presiden. Jadi itu. Dan yang juga penting barangkali Habibie dengan Pak Harto itu orang selalu menggambarkan bahwa dia tetangga, sudah di Makassar, jadi kayak hubungan pribadi. Sebenarnya tidak. Pak Harto itu di Pasar Klewer sebelum 74 Pak Habibie datang ke sini, nggak salah ya, sebelum 74 dia sudah bicara bahwa dia perlu
membuat Indonesia ini maju dalam hal teknologi. Jadi dia memerlukan orang. Dan kebetulan yang dia tahu adalah Pak Habibie. Karena itu dia bilang ke Pak Ibnu Sutowo supaya panggil dia pulang. Jadi tidak ada hubungan pribadi sebenarnya, cuma kebetulan aja. Ya, Pak Harto memang punya cita-cita besar bahwa Indonesia tidak harus seperti ini. Nah, karena itu Pak Habibie datang, dia bilang, boleh Pak, tapi saya ini cuma ahli pesawat terbang. Enggak apa-apa, kalau kamu bisa bikin pesawat terbang, bisa bikin yang lainnya. Kemudian Pak Habibie mengatakan, ya tapi jangan setengah-setengah begitu lah. Kita harus punya ini untuk membangun sebuah teknologi negatif Pak Harto. Pak Harto bilang, oke, serahkan kepada saya. Ketika itu Indonesia memang lagi bonanza minyak, kan? Ternyata tidak berapa lama kemudian bonansanya berhenti. Nah, Indonesia kembali kesulitan dana. Tapi Pak Habibie sudah lanjut merancang sebuah 4 tahap dalam pembangunan teknologi. Jadi karena itu ada yang mengatakan kenapa Pak Habibie tidak berhenti pada CN 235 aja. Nah, kalau dia berhenti itu bukan nggak mau dia seperti itu. Dia punya rencana yang untuk memberikan untuk membuat bangsa Indonesia pintar, membuat Indonesia punya kebanggaan. Nah, kalau ada yang mengatakan hanya kenapa berhenti pada CN 235 saja? Kalau berhenti di CN 235, Indonesia tidak ada apa-apa. Artinya PTDI tidak akan terpuruk karena cukup itu menjualnya. Tapi itu tidak seperti itu konsepnya Pak Habibie. Memang dia punya rencana 4 tahap itu. Nah, itu dia memenuhi janji Pak Harto. Bapak harus sudah kayak di dan oke kan. Cuma kemudian pemerintah ternyata sanggup. Nah, itu pada waktu itu. Tapi setelah SBY kan banyak uangnya. Cuma masalahnya kemudian Pak Habibie kan selalu mengatakan ya tidak apa-apa. Itu berarti pemerintah rem, saya ini gas. Kalau saya gas melulu bisa kejungkil mobilnya. Kalau rem melulu tidak akan jalan-jalan. Nah, karena itu dia selalu maklumi. Tapi kenapa setelah CN 235 tidak diimpuls lagi, tidak disubsidi lagi setelah IMF, itu ternyata pemerintah memberikan bantuan kepada BLBI, ya. Memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan yang ternyata tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Itu kan bank-bank yang mulai kolaps. Jadi itu kan polisi ekonomi lagi. Karena ekonom mengatakan kalau satu bank tidak bisa dibiarkan dia terjadi rush, nanti dia seperti domino, semuanya ikut. Tapi lebih dari berapa banyak yang diberikan dan dikurup lagi. BLBI, coba baca mengenai BLBI. Ini tuh buku yang putih tentang. Iya, ini yang putih. Saya nulis itu tidak selamanya penulis tunggal. Saya ada menjadi ketua tim editor, ada menjadi editor, ada penulis tunggal. Yang terakhir itu setiap 5 tahun biografi saya harus rubah, revisi. Terakhir kan Habibie Mr. Crack dari Parepare itu yang terbitkan oleh Republika. Ini cetakan ketiga. Kemudian yang kedua terakhir itu The Age of Power. Itu semua mengenai ide-ide Pak Habibie. Kalau ini yang paling bedanya, yang paling barunya apa yang diangkat? Kalau ini saya batasi khusus apa hubungannya, terutama mengenai kenapa dia tidak lagi mau diterima oleh Pak Harto, tidak lagi mau berkomunikasi dengan Pak Habibie. Nah, yang ada 4 tadi itu yang terbantahkan semua dengan data-data
yang saya katakan di sini. Nah, tapi kita tidak tahu sebetulnya apa. Itu yang dibilang Pak Fahri tadi. Filsafat apa Jawa itu mungkin terakhir supaya semuanya ikut. Begitu dia mau lengser, semua dua-duanya harus lengser. Tapi Pak Habibie kan tidak bisa berpikiran begitu. Dia selalu, loh kalau saya lengser, saya punya tugas, kenapa saya harus logika mana, moralitas mana, saya pada diri saya itu kalau saya harus ikut meninggalkan. Jadi kalau dia meninggalkan, dia ada presiden tidak wakil presiden, jadi apa? Jadi negara dalam keadaan kolaps. Nah itu kan ada triumvirat ya, ada apa? 3 menteri. Tapi dengan 3 orang penguasa nanti itu yang menggantikan presiden dan wakil presiden, kan belum tentu juga bisa menghasilkan apa. Nah Pak Habibie kan dalam 17 bulan kan berhasil mengangkat apa yang disebutnya itu pesawat yang sudah mulai terjun begini, dan uang. Nilai tukar uang kan dari sekian itu menjadi sekitar 6-7. Nah itu kan perlawan dia. Banyak sebetulnya undang-undang politik. Kita tidak bisa sekarang seperti ini kalau tidak ada undang-undang politik dibikin Pak Habibie. Tidak ada orang yang tidak ada otonomi daerah seperti yang sekarang, walaupun belum memutuskan otonomi daerah, ada kemerdekaan pers, apalagi undang-undang politik tadi, pemisahan Polri dengan angkatan bersenjata, difungsi ABRI hilang, itu kan semua hasil dari Pak Habibie selalu bilang rekayasa, hasil dari perjuangan dia untuk Indonesia take off kembali. Itu dibahas di buku semuanya tadi? Ya? Yang tadi itu semua dibahas di bukunya? Ada. Tapi saya membatasi sini, saya cuma kalau saya melantur, saya cuma membatasi Pak Habibie, kedekatan dia. Kalau sumber bukunya itu ada wawancara nggak dari tokoh tertentu? Wawancara bukan wawancara khusus ini. Sebelumnya, karena saya selalu wawancara Pak Habibie, bukan wawancara, dia ngomong pada saya berbagai hal yang juga saya tulis dalam buku ini. Jadi ada sumber primer, itu saya dengan beliau, dengan Pak Harto saya tidak pernah. Tapi saya banyak buku ya, cuma buku yang mengenai Pak Harto kan jelek-jelek semua. Semua ngomong olo-olo semua, karena sudah reformasi. Tapi buku-buku sebelumnya ada, Pak Harto punya buku pendapat, ucapan dan tindakan, itu kan bagus di situ. Jadi dari buku-buku tentang Soeharto? Iya, ada juga. Buku luar negeri juga saya. Kalau dari timelinenya ini buku dari tahun kapan sampai kapan? Hampir 40 tahun lebih. Interaksi mereka itu kan Pak Habibie datang ke sini kan 1974, belum jadi menteri ya, baru mau bikin PTN. 76 baru PTN berdiri, 78 baru diangkat jadi menteri, sampai kemudian 199. Jadi panjang juga, 66 tahun, 46 tahun periodenya. Sebelumnya pernah ada nggak yang mengulik hubungan mereka? Nggak ada, saya rasa. Belum ada ya? Tapi kalau sepenggal pasti ada. Ada kekhawatiran nggak kayak mungkin ini bakal memberikan image yang berbeda tentang Habibie karena dikaitkan dengan Soeharto atau gimana? Ada kekhawatiran itu nggak? Malah ini mengangkat dua-duanya. Mengangkat dua-duanya. Ya saya bilang kan ini produk jurnalistik. Kita kan di jurnalistik, saya kan bekas wartawan. Pernah mimpin redaksi Republika kan dengan Pak Fahri, setelah Pak Fahri saya. Itu kan doktrinnya kan fairness, berimbang, apalagi
Ya prinsip Indonesia itu yang saya terapkan, mencoba terapkan. Tapi tentu lebih banyak ke Pak Habibie, lebih banyak tahunya saya ke Pak Habibie, bukan di Pak Hartonya. Saya ambil dari sumber-sumber lain, sekunder, buku-buku. Oke? Terima kasih, Kak. Iya.